nih aku mau bahas seputar perawatan. Perawatannya apa? Ini perawatan yang emang lagi digandrungi banyak banget ya sama ladies sekalian. Ini mulai dari remaja, bahkan mungkin sampai ibu-ibu pun juga tertarik sih untuk melakukan perawatan ini. Perawatannya adalah waxing. Siapa yang nggak kenal waxing nih? Perawatan waxing ini merupakan perawatan untuk menghilangkan bulu. Di mana waxing ini bisa dilakukan di beberapa spot bagian tubuh kita, misalnya seperti di kaki, di tangan, bahkan sampai di hidung pun juga ada. Dan yang lagi ngetrend dan happening banget ini adalah underarm waxing. Ini waxing untuk menghilangkan bulu ketiak. Gimana nih? Para ladies tuh suka banget ya untuk mengekspos area-area ini, terutama untuk yang suka pakai baju haram, terus juga yang suka pakai baju kurang bahan, ini untuk memperlihatkan kelembutan kulit, keindahan kulit, dan juga mungkin untuk estetika ya. Nah, menyinggung untuk permasalahan underarm waxing, beberapa waktu lalu tuh sempet ada berita yang viral karena salah satu anak perempuan ini yang bernama Cherry melakukan operasi setelah melakukan waxing. Jadi berita ini tuh viral banget dan membuat membuat para netizen ini menjadi bertanya-tanya, kok bisa sih melakukan operasi setelah waxing? Apakah ada kesalahan dalam melakukan treatment atau mungkin ada seperti iritasi ataupun ada gangguan terhadap kulit yang sensitif gitu kan. Nah, untuk membahas lebih lanjut permasalahan underarm waxing ini supaya kita nggak salah langkah lagi, kayaknya aku nggak sendirian karena kita akan membahas bersama dengan Dr. Florencia Iren. Hai. Fan tentunya. Halo. Nah dok, tahu kan tentang berita yang viral kemarin yang tadi udah aku jelasin juga, Iya. anak perempuan yang melakukan operasi setelah waxing. Menurut dokter sendiri tanggapannya gimana sih? Oke. Jadi untuk fenomena waxing ini sebetulnya memang butuh persiapan dan aftercare yang tepat juga gitu. Karena namanya waxing itu pasti punya risiko gitu ya. Kita menaruh sesuatu yang lengket ke kulit, kemudian kita tarik, pasti ada risiko iritasi. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah mempersiapkan kulit yang bersih sebelum waxing gitu. Jadi pastikan kulitnya bersih, boleh disabun gitu, boleh dilakukan dengan pembersih mungkin alkohol sampai kering. Nah, kemudian kita harus persiapkan juga kulitnya, mungkin dikasih bedak atau apa supaya ketika yang tertarik itu kita harapannya bulu aja yang tertarik, kulitnya tuh enggak gitu. Jadi fenomena yang kemarin banyak viral di media itu, dia mengalami hidradenitis. Itu adalah kayak infeksi dari folikel rambutnya gitu. Itu kemungkinan besar sih karena hygiene ya, permasalahannya di situ. Jadi mungkin nggak steril pada saat pengerjaannya gitu. Nah dok, selain underarm waxing, ini kan biasanya kita juga para ladies awalnya ini melakukan dengan pisau cukur. Oke. Gitu kan. Sebenarnya ada resiko apa nggak sih kalau misalnya kita pakai pisau cukur itu? Nah, bedanya pisau cukur dengan waxing, kalau misalkan waxing itu kita sebetulnya berharap menarik bulunya aja gitu. Dan kita tariknya dari akar. Dengan pisau cukur pasti lebih banyak gesekan atau luka yang disebabkan ke kulit gitu. Karena dia ada yang tajam dan menggores ke kulit semua. Jadi sebetulnya untuk risiko iritasi juga risiko penggelapan gitu ya di area underarm itu sebenarnya lebih tinggi di cukur. Gitu sebetulnya. Berarti kalau misalnya dicukur itu bisa membuat penipisan pada lapisan kulit? Iya, sebenarnya kalau misalnya dia tipis, kulit kita itu kan bisa recover gitu. Tapi masalahnya ketika setiap kali dia dicukur, kemudian ada gesekan, itu akan menimbulkan iritasi ringan. Nah, iritasi ringan yang berulang itu yang lama-lama nanti dia akan jadi gelap gitu, Lia. Nah ini para ladies, ini ya akhirnya aku mendapatkan edukasi lagi tentang seputar ketek care. Ini karena emang cewek-cewek tuh lagi banyak banget yang suka nge-expose bagian ketek. Kalau misalnya kita lihat di media nih ya, banyak banget kan yang suka pakai tank top gitu, terus joget-joget. Terus mungkin ada yang bilang, keteknya mulus banget, gimana sih perawatannya gitu.
Nah, tapi kalau untuk waxing sendiri ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah kan? Bisa banget, bisa banget. Sekarang kan banyak home kit ya. Heeh. Untuk melakukan waxing dengan home kit, ini berarti dokter juga tahu dong langkah-langkahnya, Iya, caranya betul. gimana. Nah, ini juga berguna banget nih buat ladies, buat yang mungkin nggak ada waktu untuk pergi ke klinik, atau mungkin ibaratnya kalau ke klinik itu harganya kayaknya agak mehong nih ya kalau mau ke klinik. Jadi kita bisa melakukan underarm waxing ini di rumah. Supaya nggak salah kaprah, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan waxing untuk underarm sendiri yang bisa dilakukan di rumah. Untuk itu aku akan panggil satu talent yang sangat luar biasa, yang dia tuh kayak excited banget untuk mencoba perawatan waxing ini. Oke, langsung aja kita panggilkan talent kita, Caca. Nah, sekarang ini udah ramai banget ya di frame ini karena kita sudah mendapatkan korban baru yaitu Caca, yang dimana kakinya siap untuk dibabat habis. Tapi bulunya aja ya, bukan sekulit-kulitnya. Oke, boleh langsung dipraktekin aja nggak sih nih Dok dan Caca? Oke, kita mulai ya. Jadi untuk persiapannya yang paling penting adalah hygiene. Jadi pertama-tama kita boleh membersihkan area ketiak dulu. Kalau yang di rumah boleh pakai sabun gitu. Kalau misalkan ada yang punya alkohol, tisu basah silahkan. Terus kemudian kita akan lap dengan tisu bersih. Ayo kita mulai. Di sini kita pakai tisu basah ya. Di sini kita pakai tisu basah. Boleh pakai apa aja? Boleh pakai apa aja? Bisa dilihat ya, ini memang ada bulunya dan Harus. ada kriterianya nggak sih kalau untuk waxing itu panjang bulunya tuh harus berapa? Harus minimal setengah sampai 1 mm memang harus. Nah, terus kita keringkan. Oke, berarti ini proses pembersihannya selesai sampai di sini aja ya. Terus yang kedua, sebelum waxing kita sudah siapkan bubuk powder ya. Biasanya kita boleh gunakan bedak, tepung yang bersih ya. Jangan yang udah sisaan apa gitu ya. Nah, di sini kita udah sediain nih. Boleh. Tap-tap gitu juga Dok? Iya, kita pakein lagi aja. Ini fungsinya lebih ke arah karena kita harapannya itu yang kecabut bulunya. Jadi kita nggak kepingin mengiritasi kulitnya gitu. Karena kan cairannya itu lengket banget gitu. Sekarang kita udah siapkan ini. Biasanya di satu home kit sih biasanya udah ada spatulanya. Boleh dipegang dulu. Sama waxnya. Nah, kalau di sini kita pakainya sugar wax. Nah, kalau sugar wax itu kan dia lebih ke arah organik ya. Terus kayak bahan kimianya tuh nggak ada. Jadi itu poin plus juga. Yang ini kebetulan kita pakainya honey and ada hyaluronic acidnya. Jadi dia bisa bantu untuk melembabkan juga gitu. Karena biasa setelah waxing kan kering banget. Yang penting dioles rata aja. Penting dioles rata. Mirip gulali ya. Karena dia base-nya honey. Kita oles rata aja. Ya, seberapa ya? Oh, ada sensasinya nggak sih? Mulai tertarik. Jadi ini emang home kit ya, maksudnya memang bisa digunakan sendiri di rumah. Gitu. Emang kalau baru pertama-tama pasti kagok sih, karena kan itu ya. Tapi harusnya kalau udah berulang-ulang sih, udah terbiasa. Iya. Di home kitnya udah ada disediakan stripnya, gitu. Nah ini buat ditaruh di atasnya. Kita tap-tap sampai semuanya merekat gitu ya. Tap dulu, pastiin semuanya merekat. Tap-tap lagi. Nah, kurang lebih 5 detik lah, tapi sebenarnya pastikan semuanya merekat aja sih, itu kuncinya. Gitu, karena kalau misalkan ada yang merekat, ada yang enggak, pasti nanti ujung-ujungnya harus tarik ulang, iya. Dan itu justru meningkatkan risiko iritasi. Nah, pastiin di tap-tap lagi, di tap-tap lagi. Udah nempel. Udah nempel semua rasanya. Karena kayaknya setahu aku waxing ini agak sakit Iya, ya kalau iya. yang first timer nih.
Ya, ngangkatnya kita yang penting cepet aja dari bawah ke atas ya. 1, 2, 3. Wow. Gitu. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk buat orang yang belum pernah. Sensasinya apa? Sensasinya nggak begitu sakit, mungkin karena tebel kali ya. Oke. Ya langsung kecabut kan. Benar-benar sampai akar. Sampai akar. Kelihatan banget. Jadi kalau waxing itu memang keuntungannya dibandingkan cukur, memang dia cabut sampai akar. Jadi tumbuhnya lagi pasti nggak secepat kalau kita cukur, gitu. Oke, tadi Katy yang kiri udah ya, sekarang kita lanjut untuk Katy yang kanan. Karena waxnya harus dua-duanya ya, nggak mungkin satunya udah kecabut, satunya masih gondrong. Iya. Iya kan? Jadi biar imbang ya. Untuk stepnya sama ya? Sama, mudah banget udah bisa sendiri sekarang. Oh iya dok, untuk tekstur dari waxnya sendiri, ini kan pasti tiap brand kayaknya beda-beda ya untuk kekenalannya. Menurut dokter sendiri yang baik itu teksturnya tuh apakah yang emang lengket kental seperti ini atau Emang harus begini. Kalau kalau misalkan terlalu, tapi biasanya dia ada hubungannya juga dengan penyimpanan. Ini kan nggak boleh di kulkas gitu, nggak boleh di suhu yang terlalu panas, nggak boleh di suhu yang terlalu dingin juga. untuk pembabatan bulu ketiak ini selain cukur dengan pisau cukur kemudian dengan wax kan juga ada yang menggunakan krim ya? Oke, krim perontok. Iya, Krim perontok. Itu tuh gimana dok? Krim perontok tuh sebenarnya masih oke untuk orang yang kulitnya di sini nih. Untuk orang yang kulitnya nggak sensitif gitu. Tapi kita tuh nggak pernah bisa tahu 100% sebenarnya kita itu sensitif atau enggak terhadap itu karena dia kimia. Makanya ini dia bagusnya kalau sugar wax dia tuh kebanyakan kan organik kayak gitu. Bahan-bahannya natural. Lebih aman. Itu sebetulnya poin plusnya. 1, 2, 3. Wow, bersih. Bisa dikasih unjuk lagi ke kamera. Langsung terbabat, habis ludas, tidak ada yang tersisa nih ladies. Baiklah ladies, kita sudah menyaksikan ya tadi pencabutan dan pembabatan bulu Katy dari talent kita tadi. Jadi yang aku tangkap berarti untuk membabat semua bulu ketiak ini kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan pisau cukur, kemudian dengan krim pencukur bulu tadi ya, dan juga dengan waxing, sugar wax sendiri. Nah menurut dokter sendiri dari ketiganya itu yang paling aman dan paling minim iritasi itu yang mana dok? Sejauh ini sih memang untuk yang home kit masih yang sugar waxy. Karena yang lain itu masih ada risiko perlukaan. Kalau yang untuk shaving sama yang pakai krim perontok itu pakai chemicals ya. Jadi pasti ada risiko iritasi gitu. Oke, karena ingredients dari sugar Ingredients-nya wax itu lebih natural. ya. Nah, tapi nih kan nggak semua orang juga itu kulit ketiaknya kuat ya, kayak Caca tadi nih. Iya. Ya, karena tadi dilihat dari ekspresinya kayaknya sakitnya B aja Iya. gitu. Itu gimana sih cara kita tuh supaya tahu apakah kulit ketiak kita itu sensitif atau enggak? Jadi sebenarnya kalau untuk kulit sensitif atau enggak, kita bisa lihat dari kesehariannya. Misalkan kena deterjen sedikit gatal atau enggak, terus udah gitu kulitnya tipenya yang kering atau enggak. Biasanya kulit yang mudah merah itu cenderung sensitif, tapi nggak menjamin juga gitu. Ada yang dia nggak pernah kenapa-kenapa setelah dilakukan tindakannya, kemudian ternyata turns out kulitnya ternyata sensitif. Jadi sebenarnya kita nggak akan pernah tahu sebelum kita melakukan. Jadi sebenarnya yang penting untuk menghindari kejadian misalkan seperti yang kasus viral itu, misalkan infeksi dan lain-lain, itu awalannya dulu yang pembersihannya harus tepat dan aftercare-nya juga harus tepat gitu. Jadi terlepas dia dari sensitif atau enggak, dengan aftercare yang tepat harusnya bisa mengurangi risiko gitu ya. Oke, berarti kalau kita flashback nih ya ke kasus Iya. viral itu kan menurut dokter itu karena Infeksi. kurang
hygiene. higienis ya. Ya. Itu higienisnya itu apakah dari alat waxnya atau dari pembersihan ketiaknya? Kemungkinan besar dari pembersihannya. Kalau dari alat waxnya kan biasa sudah melalui quality control ya, Oh, gitu. oke. Nah, awalnya itu mungkin dia tidak bersihkan jadi langsung. Terus mungkin aftercare-nya juga salah. Bisa jadi setelah waxing misalkan dia langsung berolahraga, itu tuh nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nih ladies, tolong Ya. dicatat ya. Setelah kalian melakukan waxing, jangan melakukan aktivitas seperti Iya. berolahraga. Atau mungkin bisa dibilang nggak boleh kena keringat dulu. Benar, jadi yang kita hindari itu biasanya kayak keringat, uap panas misalkan, Oke. gesekan gitu, tiba-tiba mandi langsung pakai scrub atau pakai alat bantu mandi yang kayak jaring-jaring Oh, gitu. iya, iya. Nah itu jangan dulu, deodoran pun kita nggak boleh pakai dulu, langsung tiba-tiba shaving karena ada yang sisa, itu juga nggak bisa. Oke. Kayak gitu. Terus tiba-tiba sauna, berenang, kayak gitu. Berenang kita nggak pernah tahu airnya. Iya, benar. Ya. Apalagi ada campuran kaporitnya. Benar, iya. Jadi aftercare tuh juga penting banget gitu. Bisa jadi itu terinfeksi setelah, bisa jadi juga kan. Bukan berarti mungkin sebelumnya dia bersihkan, tapi setelahnya kemudian dia nggak sadar dia olahraga, misalkan seperti itu. Bisa aja. Nah, Gitu. mandi dengan air hangat tuh boleh atau enggak? Yang penting tidak terlalu panas ya, kayak yang terlalu meningkatkan suhu tubuh, uap-uap panas tiba-tiba dia sauna gitu ya. Kalau misalkan air hangat cenderung biasa itu masih oke. 1 kali 24 jam aja itu udah cukup sih. Jadi besoknya udah boleh sebetulnya. Oke, boleh. Berarti aftercare-nya ya kita juga harus cermat juga ya dan Iya. bijaksana juga nih dalam melakukan kegiatan. Nah, bahas tentang aftercare itu kan biasanya sehari-hari nih baik cewek ataupun cowok itu sering banget menggunakan deodoran. Oke. Tapi sebenarnya menurut dokter nih deodoran itu emang boleh nggak sih kita pakai? setiap Boleh. hari? Boleh. Boleh. Deodoran itu fungsinya biasanya nomor satunya untuk penahan keringat gitu. Jadi untuk yang memang kan area underarm itu fungsinya untuk keluarin keringat ya karena ada pori-pori dan lain sebagainya. Yang kedua untuk odor Oke. ya, menjaga bau badan gitu. Nah, dua ini kalau kamu punya masalah tentang itu ya harus pakai deodoran dong, Oke. ya kan? Tapi kalau emang kamu nggak punya masalah keringat berlebih, keringatan juga jarang, bau badan juga enggak, sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa. Cuman kalau ada dua masalah itu ya pasti solusinya adalah deodoran. Oh, berarti ini balik lagi ke kondisi kulit ketiak Iya, kita ya? iya. Oke, nah Gitu. tapi tuh untuk deodoran sendiri, ini kan biasanya ada yang roll on cairan, Iya. tapi ada juga biasanya yang pakai bedak. Iya. Ya kan? Itu mm-mm. bedanya apa dok? Balik lagi ke komposisi. Akhir-akhir ini kita sudah mulai banyak menemukan yang roll on pun ternyata komposisinya organik gitu. Iya benar-benar. Ya, yang bedak itu juga sebenarnya oke. Misalkan contoh kayak bedak bayi atau bedak-bedak deodoran lainnya. Sebenarnya balik lagi tergantung komposisi sih. Semakin dia organik, semakin dia baik. Jadi kayak kemungkinan iritasinya semakin kecil. Nah, ini kebenaran di sini aku ada salah satu natural deodoran. Ini tuh katanya 0% aluminium, paraben dan alkohol. Apakah deodoran ini baik digunakan? Maksudnya apakah ini memang oke-oke aja untuk digunakan daily gitu kan? Karena ini kan aku baru lihat sih deodorannya tuh bentuk teksturnya ini balm ya. Karena biasanya kayak yang tadi aku bilang roll on gitu. Balm ya. Iya, ini balm. Nah, kalau deodoran seperti ini sebenarnya juga lagi banyak ini juga ya. Lagi banyak viral juga ya deodoran seperti ini ya. Jadi ini kalau misalkan kita baca kan tulisannya 0% aluminium, 0% paraben sama 0% alkohol. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini sih yang tadi aku bilang, kalau misalkan semakin dia organik gitu, ini sih menurut aku hitungannya organik ya. Iya. Kalau misalkan kayak gini karena bahannya natural, bahan kimianya minim banget. Ini sebenarnya minimum untuk menyebabkan iritasi gitu. Cuman mungkin kemampuan menahan keringatnya tidak sebaik deodoran-deodoran konvensional ya. Iya. Kayak merek-merek terdahulu ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan memang ini sudah cukup untuk problem kalian, pakai ini jauh lebih bagus. Oke deh, thank you ya dokter udah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk menghadirkan diri di sini untuk berbagi ilmu, tips and trik seputar waxing.
Dan untuk lady sekalian, jangan lupa boleh banget nih untuk di komen nextnya kita berbagi tips and trick apa lagi ya, mungkin tentang perawatan kewanitaan apa lagi nih yang akan kita berikan kepada kalian semua. Nah, jangan lupa untuk download aplikasi Newfem supaya kamu bisa mendapatkan informasi yang update menarik lainnya. Dan kalian boleh banget untuk mengupload reels di aplikasi Newfem. Ini boleh banget juga untuk videonya berupa waxing sendiri mungkin di apa sama sekali, karena nanti setelah upload kalian akan mendapatkan diamonds, di mana diamondsnya ini bisa kalian tukarkan dengan merchandise Newfem yang menarik. So don't forget to like, comment, share, subscribe channel YouTube Newfem, and turn on the notification bell so we don't miss the other one. See you in the next video. Bye.